Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serta alam. Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati sosok pejuang perempuan itu. Inspirator bagi banyak perempuan di Indonesia, bahkan dunia hingga kini. Ya, di tengah masa pandemi seperti sekarang, ekonomi yang sulit membutuhkan kelihayan dalam melihat peluang untuk menjalankan bisnis atau usaha dan tentunya pandai membaca pasar apa kebutuhan masyarakat saat ini. Dan ada salah satu yang juga dapat Anda contoh yang dapat meraup untung lebih banyak dibandingkan berjualan di toko dan juga dapat bertahan selama masa pandemi COVID-19 adalah sosok pengusaha yang berhasil meraup untung dengan memanfaatkan pasar online. Kita bergabung bersama dengan Mira Zola. Selamat pagi Mbak Mira, apa kabar? Selamat pagi Mas Robert, apa kabar? Alhamdulillah Kabar saya baik. baik, sehat. Kalau kabar Mbak Mira bagaimana? Saya dengar lebih baik lagi karena untungnya bisa berlipat ganda selama masa pandemi ini. Kok bisa? Iya betul, Alhamdulillah izin Allah ya Mas. Semuanya juga saya juga saya juga surprise karena ternyata di masa pandemi ini omset kita di tim malah naik 5 kali lipat gitu Mas. Produk apa yang dijual Mbak Mira? Tas, Iya, tas dari? ya. Tas dari bahan sintetis leather. Jadi sebelumnya itu kita produksi tas kulit asli, cuman pas pandemi ada dua perubahan di masyarakat itu. Yang pertama kan perilaku konsumen, yang kedua juga daya beli. Makanya pas pandemi kita meluncurkan produk baru brandnya Hodi. Itu ternyata antusiasnya malah lebih baik, malah baik banget gitu Mas, diterima di masyarakat. Oh, saya suka nih Mbak Mira karena cepat beradaptasi betul ya dengan produk yang authentic leather. Sekarang kemudian cepat beralih ke synthetic leather karena daya beli masyarakat yang juga menurun gitu ya. Mereka membutuhkan produk yang lebih terjangkau. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serta alam. Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati sosok pejuang perempuan itu. Inspirator bagi banyak perempuan di Indonesia, bahkan dunia hingga kini. Meski seorang bangsawan, beliau memiliki tekad kuat untuk mensejahterakan kaum pribumi. Dia adalah R.A. Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuniarsan Safita, peserta Lomba Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021 dari SMK Negeri 3 Salatiga. Hadirin yang terhormat, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini tetap memberikan karunia nikmat sehat di masa pandemi,
sehingga kita masih dapat berkarya. Dengan ini, saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Lomba Festival Pidato Kartini 2021. Pidato yang akan saya sampaikan berjudul Ekonomi Keluarga Meningkat Melalui Pasar Online. Kenapa harus perempuan, bukan lelaki? Karena secara kodrat perempuan adalah pelengkap tulang rusuk bagi kaum laki-laki. Begitu juga perempuan, ibarat seorang arsitektur yang bisa menciptakan inovasi yang indah bagi seorang teknik sipil. Tanpa perempuan, ibarat sebuah karya yang tidak ada nilai kokoh dan keindahan. Dari tangan-tangan mereka bisa menciptakan berbagai karya, seperti guru bagi anak-anaknya, sebagai pahlawan untuk suaminya, sebagai pelindung dalam pelipur lara, dan sebagai penopang roda ekonomi pula untuk keluarganya. Dari R.A. Kartini, kita belajar menjadi wanita-wanita hebat yang mampu berkarya dan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di masa pandemi yang sudah melanda di beberapa negara selama kurang lebih 1 tahun. Apa itu pandemi? Pandemi adalah suatu penyebaran wabah penyakit yang menular begitu cepat dan ke wilayah yang sangat luas, bahkan hingga seluruh dunia. Mungkinkah pandemi mempengaruhi perekonomian kita? Tentu saja, pandemi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kehidupan, seperti 1. Mengurangi kegiatan jual beli secara langsung. Hal ini dikarenakan masyarakat takut untuk keluar rumah yang dirasa wabah corona dapat menular begitu cepat dan tanpa gejala. 2. Tempat makan dan tempat wisata akan sepi dari pengunjung karena adanya aturan dari pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial yang dapat memicu kerumunan. 3. Melambatnya perekonomian dan investasi. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan bahkan penutupan jasa transport atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh produsen susah untuk didapatkan. Dari masa pandemi, kita harus belajar dan terus maju untuk tetap bergerak untuk menguatkan kembali roda perekonomian kehidupan. Dan kenapa harus perempuan? Perempuan mampu mengepakkan sayap-sayapnya hingga lebar untuk membantu kekuatan terbang suami atau keluarganya. Guru-guru honorer semisal, banyak di antara mereka melakukan kegiatan jual beli online tanpa harus keluar rumah dan lebih praktis. Mereka rela banting tulang untuk memilih berprofesi ganda, yaitu menjadi pendidik dan berdagang secara online. Karena era globalisasi ini, kekuatan terbesar adalah berjualan secara online. Kesempatan yang ia dapatkan bukan hanya sebesar jempol, bahkan ruas. Di antara mereka dapat berjualan secara online dengan membuat hasil produksi sendiri. Ada pula yang menjadi penyalur barang dagangan atau yang biasa disebut reseller. Perusahaan-perusahaan jual beli sebesar Matahari, Hypermart, dan Ramayana juga menjajakan dagangannya secara online. Inilah kesempatan emas bagi perempuan-perempuan yang mau bergerak menjadi penjual secara online. Mereka bisa menggelar dagangannya melalui media HP. Mereka tinggal share, nanti pembeli akan datang dengan sendirinya. Dengan kesempatan ini, guru-guru honorer terutama perempuan memiliki kesempatan sekali mendayung 3 pulau terlampaui.
Jadi, sebagai guru, mereka juga bisa sambil berjualan online dan tentunya pasti sangat membantu perekonomian keluarga. Selain itu, ada juga kisah inspiratif dari seorang pengusaha tas dari Jakarta bernama Mira Zola. Sebagai owner, awalnya dia ragu untuk memajukan usahanya. Tetapi karena semangatnya, dia mengutak-atik pemikirannya untuk berinovasi yang semula membuat tas kulit mengubah menjadi hasil karya berbahan dasar sintetis. Pernah dia merasa ragu dan takut karena adanya pandemi ini, karena berkurangnya nilai jual dan daya beli konsumen. Namun, dia bertekad memberanikan diri untuk tetap maju dan memperbaiki usahanya. Sungguh luar biasa semangat dan idenya. Sebelum masa pandemi, ia hanya mampu menciptakan tas kulit dan hanya memiliki 20 orang pengrajin. Namun dengan izin Allah, inovasi pembuatan tas dari bahan sintetis, ia mampu menghasilkan 25.000 pieces tas dan memiliki 300 pengrajin. Hasil tas ia pasarkan melalui wadah media online seperti Facebook, Instagram, dan Marketplace. Dari pasar online, dia bekerja sama dengan 2.000 reseller yang hanya bermodal iklan, share, like. Dia mampu setiap bulannya meraup omset sebanyak lebih dari 1 miliar rupiah. Benar-benar tekad yang penuh semangat hingga mencapai hasil yang luar biasa. Sungguh luar biasa semangat para wanita-wanita hebat. Tetap berjuang demi memutar roda perekonomian untuk mereka dan keluarga. Ternyata, peran RA Kartini tidak hanya untuk wanita berkeluarga, namun untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia, bahkan mancanegara. Mari kita selalu bangkitkan semangat Kartini untuk menjunjung tinggi dan mewujudkan hak sebagai perempuan, untuk membangun pundi-pundi ekonomi, serta untuk menghapus diskriminasi dan permasalahan-permasalahan lainnya bagi perempuan. Perempuan yang berjuang untuk ekonomi dan berkontribusi di masa pandemi tanpa mengenal lelah adalah contoh esensi perjuangan Kartini yang sesungguhnya. Bukan berarti yang positif adalah hal yang baik dan yang negatif adalah hal yang tidak baik. Semoga pandemi segera berakhir dan kita selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam berkarya. Tiap hari ke dunia maya, jangan lupa untuk menyapa. Cukup sekian pidato saya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.